yang mengandung Nabi Muhammad, yang menyusui Nabi Muhammad, yang memberi makan kepada Nabi Muhammad. Apakah pantas kita mengatakan bahwa ayah ataupun ibu Nabi itu ke dalam neraka? Itu adalah satu hal yang sangat kurang ajar dan satu hal yang sangat tidak wajar yang keluar daripada mulut-mulut orang yang sangat jahil. Maka hadirin yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu min sururi anfusina. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya Allah kepada kita semua. Selawat beriringan dengan salam, marilah sama-sama kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah pola pikir manusia daripada pola pikir kegelapan hingga kepada pola pikir yang cerah, dan dengan demikian kita dapat berkehidupan yang aman dan tentram pada zaman sekarang ini. Hadirin yang terhormat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyhur kita lihat pada zaman sekarang banyak orang yang berpendapat bahwa ayah dan ibu Nabi yaitu ke dalam neraka. Mereka mengatakan ayah dan ibu Nabi masuk ke dalam neraka. Maka ini adalah hal yang sangat celaka. Pendapat seperti ini sangatlah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan jauh berfikir secara logika saja. Jika ada orang yang mengatakan bahwa ayah dan ibu kita akan masuk neraka, sejelek apapun ayah dan ibu kita, kita pasti akan marah mendengar ocehan-ocehan orang yang sedemikian itu. Maka pantas Rasulullah Muhammad SAW marah terhadap orang-orang yang menyatakan atau menyebutkan bahwa ayah dan ibunya yaitu ke dalam neraka. Banyak golongan yang menyatakan hal yang demikian. Maka kita tidak akan menjawab pada hari ini dengan dalil-dalil, karena sudah sangat banyak ulama-ulama besar yang menjawab dengan dalil-dalil yang begitu padat. Namun orang yang menyatakan ibu dan ayah Nabi dalam neraka, mereka tetap pada pendiriannya. Tapi pada hari ini kita mencoba mengkaji secara logika saja, apakah benar kata-kata mereka atau masuk akalkah terhadap kata-kata mereka. Hadirin yang terhormat, ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW pada saat itu Nabi Muhammad melakukan bekam. Maka darah daripada bekam Nabi ini, Nabi berkata kepada sahabat yang itu, wahai sahabatku, engkau ambil darah bekamku ini, engkau buang kepada tempat yang orang lain tidak tahu. Maka hadirin yang terhormat, mengambil oleh sahabat itu akan darah bekam Nabi. Kemudian darah bekam Nabi ini dibawa ke belakang oleh sahabat itu. Kemudian sahabat Nabi yang itu menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu meminum darah bekam itu oleh sahabat Nabi. Kemudian sahabat itu kembali kepada Nabi. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabat yang tadi, wahai sahabatku, kemana engkau bawa dan engkau buang darahku tadi? Maka sahabat itu pun seraya berkata dan menjawab, ya Rasulullah, darah bekammu itu telah aku buang ataupun aku simpan pada tempat yang orang lain tidak tahu. Maka kemana engkau bawa? Sehingga sahabat itu mengaku, ya Rasul, bahwa darahmu itu telah aku minum.
Maka apa kata Nabi? Wahai sahabatku, engkau menjadi penghuni syurga dengan sebab meminum darah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada segi hal ini kita dapat mengambil satu kesimpulan. Ayah dan ibu Nabi mengandung Nabi Muhammad selama 9 bulan. Yang mengandung Nabi Muhammad, yang menyusui Nabi Muhammad, yang memberi makan kepada Nabi Muhammad. Apakah pantas kita mengatakan bahawa ayah ataupun ibu Nabi itu ke dalam neraka? Itu adalah satu hal yang sangat kurang ajar dan satu hal yang sangat tidak wajar yang keluar daripada mulut-mulut orang yang sangat jahil. Maka hadirin yang terhormat, yang meminum darah saja masuk ke dalam syurga dengan sebab itu. Sedangkan diri Nabi Muhammad adalah darah daging daripada ayah dan ibunya. Apakah dengan demikian, dengan segitunya akan masuk ke dalam syurga ataupun dalam neraka? Jawabannya yang pasti ibu Nabi itu masuk ke dalam syurga. Maka hadirin yang terhormat, jika ada orang yang mengatakan bahawa ayah dan ibu Nabi ke neraka, maka anggaplah orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang tidak faham. Setidaknya diri kita tidak meyakini ataupun tidak percaya akan kata-kata yang demikian ini. Kenapa saya katakan hal yang demikian ini? Karena sangat banyak di antara mereka yang berkeyakinan bahawa ayah dan ibu Nabi ke dalam neraka, karena pada masa itu ajaran Nabi belum ada. Maka oleh sebab itu perlu kita mengingat ataupun meyakini, karena itu termasuk sebahagian daripada iman kita. Karena orang-orang tadi itu mempedomankan diri atas hadis inna abi wa abaka finnar. Karena berdasarkan kata Nabi yang ini, bahawa sesungguhnya ayahku wa abaka finnar, itu dalam neraka. Maka oleh sebab itu orang-orang yang demikian ini mengoreksi ataupun mendapatkan sebuah pemahaman dari kata Nabi, sehingga mereka mengatakan ayah dan ibu Nabi dalam neraka. Maka hal ini perlu engkau belajar lagi tata cara berbahasa Arab. Untuk pamannya Nabi, siapa yang Nabi sebutkan? Apakah Nabi juga menyebut aba atau bagaimana? Maka hal ini saya tidak ingin mengoreksi terlalu jauh tentang hadis dan firman serta sabda-sabda yang lain, karena telah banyak sekali ulama-ulama kita memberi cerahan ataupun nasihat, mereka tetap berkoar-koar seperti biasa. Pada hari ini kita tidak lagi memikir secara hadis, karena hadis ataupun firman telah terlebih dahulu dijelaskan oleh ulama-ulama besar yang lain. Kita coba berfikir secara logika saja. Apakah pantas ataupun cocok kita mengatakan ayah dan ibu Nabi dalam neraka? Bila anda berkeyakinan sedemikian ini, maka celakalah bagi dirimu. Maka hadirin yang terhormat, kekurangan dan kejanggalan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena diakibatkan oleh minimnya ilmu saya. Jika ada salah, mohon diperbaiki ataupun dikoreksi kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.